Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sudah pada sarapan belum? Hari ini ya, kita akan mempelajari sistem pencernaan. Sebaiknya sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Jadi boleh disiapkan doanya dalam hati. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa baca surat Fatihah, berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, doa berdoa ya. Oke, selanjutnya kalian udah pada sarapan semuanya? Lupa, Kenapa nih pada berbagai sarapan nih? Ini aku udah sarapan, sarapannya sama apa? Ayo, sarapannya sama apa? Sama ayam penyet. Ayam penyet. Ada lagi? Yang sarapan sama ayam? Ayo, Iya. setelah masuk ke nasi. Kurang baik ya kalau untuk sarapan. Kalau sarapan itu lebih baik nasi roti. Nasi roti Pak. Bapak hari ini menjelaskan tentang sistem pencernaan. Kemana kalau kalian makan tuh maksudnya kemana tuh, dari mulut kemana gitu. Bapak akan memberitahu ya sedikit banyaknya tentang sistem pencernaan manusia. Oke, sebelumnya ada yang hadir ya? Ada yang hadir nggak? Bapak absen nih? Ada? Oke, langsung absen aja. Ini Ajmila, Ahmad Kaudian Afgani, Gak ada Pak. mana tuh? Gak tahu Pak. Apa ya berarti ya? Ainul Aziza, Alifah Syarifah Jahwa, Jalsa Zia Swasta Mila Balakis, Jawa Depan Muda, Fuzia Lawati, Hadir. Kita adalah Hadir. Muhammad Sendria Aliani, Ada hadir. Muhammad Yazid Aulia Mizaki, Hadir Pak. Muhammad Fatur Rahman Al Hadi. Hadir. Benar sakit? Ya. Oh ya udah. Dan Nadira Asira Zaman, Hadir. Nadir Rizky Fajriani, Rizky Maulana, Hadir. Saidah Alfia Sondra, Muhammad Mukalafis, Bapak Nasiha, Salva Naila Aziza, Rizky Hati Kuryawan. Oh, pada tahu kan mana dia? Andin. Ya. Tuh. Bapak Sabira mau dipanggil. Udah tadi. Ya. Ada berkendala atau berhalangan dalam ketidakhadiran di kelas ini, kabari Bapak aja ya, langsung aja. Siapa? Ada yang sakit atau mau izin, apapun itu alasannya, kabari Bapak ya. Oke. Kita lanjut aja langsung ke bahasan tentang makanan yang kalian makan itu menuju kemana, tentang pencernaan sistem manusia ya. Yang pertama itu ada 7 organ pencernaan manusia. Yang pertama itu dari mulut, terus masuk ke kerongkongan. Yang ketiga ada yang keempat, yang kelima, yang terakhir ada itu. Ini ada 7 sistem pencernaan manusia ya. Yang pertama yaitu mulut, dan yang kedua adalah lanjut, yang ketiga yaitu menuju lambung. Setelah menuju lambung, makanan itu terus setelah lulus halus, dan yang keenam yaitu ada nih
Yang ketujuh, ada yang tahu gak terakhir itu kemana? Menuju belakang. Anus ya, yang ketujuh yaitu anus. Ini sengaja bapak tidak tulis biar bertanya kepada kalian semua apakah ada yang tahu gitu tentang sistem pencernaan manusia. Oke ya. Tadi yang pertama itu mulut ya. Yang pertama itu masuknya ke mulut. Tempat awal proses pencernaan di mana gigi mengunyah makanan dan enzim pencernaan mulai bekerja. Nah, udah dikunyah tuh udah secara halus, biasanya itu mengunyah sebanyak 32 kali atau 33 kali ya. Itu bentar ya, ini ada video cuplikannya. Setelah di mulut, yaitu menuju ke kerongkongan, yang dimana di kerongkongan itu kalian si makanan tersebut cuma melewatinya saja dan langsung menuju ke lambung ya. Dan dimana makanan tersebut setelah berada di lambung yaitu akan mencerna, yaitu melalui di lambung tersebut, yaitu organ berotot yang menyimpan dan mencerna makanan dengan asam lambung dan enzim. Jadi makanan tersebut kalau udah masuk lambung nih anak-anak, itu ada cairan tuh di lambung. Di lambung tersebut ada enzim yang bernama enzim ya. Nanti cairan sama makanan tersebut akan hancurlah di situ lebih halus lagi daripada dikunyah. Nih ada proses cuplikannya ya, bisa dilihat. Mohon maaf, ini ada suaranya, emang lihat suaranya. Tapi ini nggak memakai suara. Nah, bisa dilihat oleh adik-adik semuanya. Yang ini apa namanya? Pankreas. Pada yang pankreas itu untuk menghasilkan enzim yang membantu memecahkan makanan biar lebih dihaluskan lagi gitu. Dan ini namanya apa teman-teman? Hati. Hati. Siapa yang punya hati? Harga. Harga. Ada yang lagi sakit nggak hatinya? Harga. Ya ini hati ya. Hati itu bentuknya bukan tope ya. Nah, tentunya anak-anak berpikir bentuk hati di dalam tubuh manusia itu tope kayak gini ya. Tapi bukan. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya, anak-anak yang bisa kalian lihat sendiri ya. Yang ada lagi yang namanya yang paling atas itu namanya apa? Liver. Nah, liver itu untuk membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu yang membantu proses pencernaan agar lebih cepat. Setelah makanan menuju lambung, yang keempat ada menuju terus halus ini kira-kira berapa meter banyaknya teman-teman? Itu halus itu untuk menyerap makanan, untuk isi makanan dan air dari makanan yang dicernakan dan menyalurkan sisa makanan yang tidak terkenal besar. Jadi tuh pada prosesnya ya, dari usus halus menuju usus besar. Dan kalau makanan tersebut nih, misalkan jadi makan sebelah tersebut, kalau dari mulut ke kerongkongan terus menjadi lambung, terus sekarang menjadi usus halus dulu tuh. Kalau dulu tuh muter-muter, habis menuju usus halus, langsung menuju usus besar. Untuk apa? Menyimpan sisa makanan sebelum dikeluarkan dari tubuh dan mendorong sisa makanan keluar dari tubuh melalui enzim. Setelah dari usus besar, terus berhenti di rektum. Apa itu rektum? Adik-adik ada tahu? Rektum itu untuk menampung dulu tuh, nampung proses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nih, biasanya itu ditampung dulu ya adik-adik. Kalau udah berat banyak, maka kalian akan mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di tubuh kalian ya. Yang terakhir yaitu anus. Anus itu adalah sebuah jalan keluar ya, jalan keluar makanan, pembuangan kotoran dari tubuh kalian semua yang udah ditampung oleh rektum, Jadi kalau misalnya si rektum udah full tuh kapasitasnya, misalkan udah full segini kapasitasnya, maka penampungan tersebut akan dikeluarkan melalui anus, jalan keluar dari anus. Oke adik-adik, ya itulah berapa tentang sistem pencernaan manusia ya.
Nih, masih ingat gak yang pertama dari mulut? Yang kedua menuju ke terus habis dari yang pertama habis lambung menuju salus. Terus lagi terus yang terakhir udah bener ya adik-adik. Nih, lanjutkan nih. Ada lagi tata cara merawat sistem pencernaan. Yang pertama apa? Adik-adik. Dengan pola makan sehat. Kita harus menerapkan menerapkan pola makan sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, aja tuh Pak. Pak, lanjut aja langsung ke Pak. Apa saudaranya itu? Apa itu baca ya? Coba. Pak. Nah, minimal setiap 1 hari sekali kita harus berapa minum air putih, ada yang tahu? 18 apa nih? 18. 18 ya. Yang mana Pak? Jadi tepatnya 18 per hari ya. Minimal itu ya. Selanjutnya apa nomor yang ketiga? Punya makanan dengan baik. Nah, kita itu harus punya makanan dengan baik. Di mulut itu harus dikunyah. Biar haus itu minimal ya, biasanya disarankan itu oleh dokter-dokter 32 kali, dokter 33 kali ya, biar di mulut itu halus. Sudah itu langsung tuh bisa ditelan. Yang keempat, Sabira baca yang keempat. Hindari stres berlebihan. Hindari stres berlebihan agar sistem pencernaan tetap aman ya. Misalkan kalian punya tugas nih dari bapak, itu gak usah dibawa stres, bawa jalannya aja gitu, jangan dipikirin tapi dikerjain biar gak stres, biar tetap pola makan kalian itu terjaga dengan baik ya. Jangan lupa makan 3 kali sehari, jangan sampai kebawa stres kalau karena tugas doang ya. Yang kelima ada apa? Olahraga teratur, vaksinasi. Olahraga teratur ya. Minimal kalian 1 minggu sekali itu berolahraga. Agar apa? Ada yang tahu manfaat dari olahraga? Agar lebih sehat. Terus agar peredaran darah lebih lancar. Ada lagi? Awet muda tuh boleh. Menghilangkan stres. Terus ada yang tahu lagi? Kalian sebutkan itu kita semua ya, olahraga teratur agar sistem pencernaan di tubuh kita yang dari mulut ke kerongkongan lambung sebesar rektum sampai atas itu tetap lancar ya. Mungkin ya adik-adik itu adalah beberapa cara atau pencernaan tubuh manusia ya yang ada di diri kita semua. Oke, selanjutnya Bapak ganti. Bapak, apakah kalian masih mengingat semua yang Bapak jelaskan tadi? Apa tidak? Kalau Bapak ingin tadi tugas ya berdasarkan. Kita akan membagi kalian 4 kelompok ya. Setiap kelompok masing-masing akan diberikan sebuah kertas seperti ini. Nah, nanti kalian akan menggambar organ pencernaan pada manusia beserta isinya. Oke, langsung saya Bapak bagikan ya kelompoknya. Dibagi kelompoknya ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini ya, kemudian kelompok 4. Oke, Bapak akan membagikan semua peralatan yang kalian perlu untuk menggambar ya organ tubuh. Ini kelompok 1. Ini 1.
Maksudnya seperti ini. Itu fungsinya. Itu buka dulu. Apa nggak jalan? Nih dengar semuanya adik-adik. Jadi Bapak memberikan kertas pensil warna beserta kertas origami ya. Nih, jadi gini, kalian gambar organ pencernaan manusia di kertas ini, tapi dibalik ya, belakangnya yang kosong beserta. Nah, tulis gambar di sini semua organ pencernaan. Baru lalu tulis fungsinya di kertas origami yang kita bapak berikan. Nanti itu gambar organ pada pencernaan manusianya itu di warnai ya, yang bapak kasih tadi pensil warna. Nah, setelah itu fungsinya ditempel. Bapak ada 2 titik. Ntar kalau yang udah nulis semua sama menggambar, Bapak kasih dong titiknya ya. Adik-adik, boleh dimulai dari sekarang. Bapak pengen warna di mana? Sama bapak. Adik-adik diberi waktu ya untuk menggambar dan menyelesaikan tugasnya sebanyak 30 menit ya. Boleh dimulai dari sekarang, boleh. Banyak sih. Ini buat sama juga.
Kelompok 1 Pak. Oh, terus halus. Bentar lagi beres ya. Kita belajar. Dan jangan lupa yang isinya ya. Iya Pak. Kelompok 2 sampai mana sebenarnya? Oh, sudah. Isinya dulu ya. Bagus ya. Yang bagus ya. Bisa bagian. Semangat. Kelompok 3 udah sampai mana gambarnya? Udah beres. Fungsinya udah ditulis juga. Kelompok 4 gambarnya sebelah ada pensil memang bagian. Udah gak apa-apa yang penting. Iya. Apa sih ini kekecilan sama? Boleh, gitu. Yang penting jelas gitu fungsinya sama di luar lainnya. Ayo. Ini masih merah bagus. Menyala abangku. Kita sistem Sudah Bapak. Sudah Pak. kelompok 3 udah beres. Saya. Kelompok 4 Sedikit lagi Bapak. Kita 4 ya. Ini bapaknya malah nongkrong. Wow, besar-besar kan? Kalau udah beres semua, masing-masing dari kelompok ada perwakilan semuanya ke depan. Satu orang aja yang sekarang dia kelompok perwakilan ada ke depan untuk menjelaskan apa yang telah kalian buat. Ayo kelompok 1. Kita dulu Pak. Ini mah yuk bareng semuanya. Kelompok. Jadi kita tinggal tahu ya. Ya, ada ya. Adik-adik, langsung saja nih, setiap kelompok menjelaskan tentang fungsi organ-organ. Yang kelompok 1 berarti menjelaskan tentang mulut. Kelompok 2 menjelaskan tentang kerongkongan. Kelompok 3 menjelaskan tentang lambung. Kelompok 4 menjelaskan tentang usus halus. Dan kembali lagi kelompok 1 menjelaskan tentang usus besar. Kelompok 2 menjelaskan tentang rektum. Dan kelompok 3 menjelaskan tentang anus. Oke, boleh langsung dijelaskan ya secara masing-masing. Ya, dimulai dari kelompok 1. Dari perwakilan dari kelompok 1, dan ini gambarnya. Yang pertama itu mulut. Mulut itu tempat awal proses pencernaan makanan dari enzim pencernaan, di mana gigi menunya mulai bekerja. Itu kelompok 2 boleh dijelaskan tentang kerongkongan. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan gambar kedua, yaitu kerongkongan. Kerongkongan membantu makanan dan mulut ke perut. Udah. Tadi kelompok 3. Yang kelompok 3 tentang lambung, yaitu berfungsi untuk mengolah, menyimpan dan menyingkirkan dan zat berbahaya dan untuk menyerap zat yang baik untuk tubuh. Kelompok 4 tentang usus halus. Fungsinya menyerap nutrisi dan air dari makanan yang
di dan menyalurkan sisa makanan yang tidak tercerna ke usus besar. Yang kelima, usus besar menyimpan sisa makanan sebelum dikeluarkan dari tubuh dan mendorong sisa makanan keluar dari tubuh melalui rektum. Yang keenam, rektum untuk menampung fases sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, kanus yaitu menjadi jalan keluar fases dari tubuh. Boleh tunjukkan lagi gambarnya? Nah ini dari kelompoknya masing-masing ya, boleh beri tepuk tangan dulu semuanya. Sampai sini jelaskan secara akhirnya biar juga ya kalian telah menggambar 7 organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Ya, dikumpulkan pada Bapak, boleh duduk kembali. Jadi kemana simak ya, Bapak ingin mengumumkan yang juara akan dikasih Bapak kasih hadiah ya. Jadi adik-adik semua gambar kalian sudah bagus dan beserta fungsinya sudah bagus ya. Bapak kasih nilai semuanya 100 ya untuk kalian ya. Teman-teman semua. Dan yang menjadi juara yaitu semua kelompok juara. Tepuk tangan. Bapak akan memberikan hadiahnya. Sabar, Satu kelompok 4 ya. 4 yang harus Nggak cukup. ini 3 lagi. Kasih dia. Dapat Ya, apa-apa. Nanti kita selesai gitu. Ini untuk kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih ya. Tanya ya. Oke, adik-adik semuanya ya udah mendapatkan hadiah ya. Karena semuanya emang sudah bagus ya. Oke, adik-adik mau disimak? Cukup ya untuk pertemuan hari ini ya tentang 7 organ pencernaan manusia. Dan Bapak harap adik-adik semua memahami apa yang Bapak jelaskan ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari Bapak. Kalau kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalian sudah melaksanakan simulasi pembelajaran apa tadi? Project based learning ya, sudah kelihatannya kalian menikmati ya. Kenapa? Karena tugasnya ini tugas yang kalian memang suka ya, menggambar dan tepat ya pemilihan dari materinya. Baik, untuk simulasinya bagaimana ya? Kita sekarang mengevaluasi dari melakukan refleksi dari simulasi pembelajaran project based learning tadi ya. Kira-kira apa saja yang sudah baik dan apa saja yang masih perlu ditingkatkan dari pembelajaran ini. Ya, untuk pertama kita lihat dari gurunya dulu ya. Gurunya, siapa yang mau memberikan komentar atau pendapat tentang gurunya seperti apa? Silakan.
Nova mau memberikan komentar tentang gurunya seperti apa, Nova? Ya. Seru sih. Gurunya seru. Bagaimana mengajarnya? Apakah sudah baik, persiapannya bagus, atau masih grogi, atau seperti apa? Grogi dan persiapan PPT-nya saya rasa Ya masih ada yang masih ada yang kurang tadi ya di awal ya. Tapi bisa menyiasati dengan apa untuk pertanyaannya dilempar ke siswa ya. Padahal memang kurang persiapannya ya. Jadi persiapannya kurang. Kemudian bagaimana suasana pembelajaran? Menyenangkan ya. Walaupun di sini tidak ada ice breaking ya tidak ada ice breaking, tapi karena materinya disukai oleh siswa, jadi suasananya tidak membosankan ya. Kalian semangat mengerjakannya ya gitu. Ya, malahan apa istilahnya waktunya lebih. Nah itu kelemahan dari project based learning, lebih waktunya itu biasanya. Dan siswa nggak mau berhenti kalau itu pekerjaannya nanggung. Itu kan menggambar kalau nggak selesai nggak bagus ya. Jadi nggak akan mau berhenti kalau memang belum selesai ya. Jadi memang sulit memanage waktu untuk PJBL ini ya. Selalu biasanya lebih ya kalau sudah praktekin gitu. Kemudian ada lagi mengenai siswanya bagaimana? Siapa yang mau berpendapat? Yajid mau berpendapat siswanya bagaimana? saya sebenarnya sudah menikmati pelajaran dengan gurunya sendiri juga bisa apa namanya berkomunikasi dengan baik. Ya. Jadi siswanya cukup aktif ya dan menikmati ya dengan tugas yang diberikan oleh guru ya. Dan alhamdulillah kemarin kelompok ini konsultasi dulu dengan ibu materinya ya. Jadi materinya apa yang akan disajikan untuk hari ini ya. Kemarin alternatifnya ada dua, antara rangkaian listrik dengan ini simulasi untuk menggambar ya, praktek menggambar. Tetapi tadinya hanya mewarnai. Hanya saja kalau ini kelasnya kelas tinggi, kalau hanya mewarnai kurang ininya ya tantangannya. Jadi harus dengan menggambarnya juga selain mewarnainya. Ya, jadi makanya kalian sudah cukup baik di sini ya, sudah cukup baik untuk pemilihan materinya. Sudah cukup baik. Ya alhamdulillah ya sudah baik. Apalagi selain ini tahapan, gimana tahapan? Ada yang lupa nggak tahapannya? Gurunya memberi evaluasi tidak? Tidak. Itu tadi ya. Tahapannya satu kelewat, evaluasi ya. Kenapa tidak dilakukan? Apa alasannya gurunya coba bilang ya? Ya, karena waktu ya mungkin ya tadi karena terburu-buru juga kan sudah ada zuhur ya, sudah waktunya untuk berhenti. Ya, memang seharusnya ada pertanyaan terakhir itu ya, pertanyaan kepada siswa untuk mengecek pemahaman mereka tentang pencernaan. Ya, itu satu yang terlewat ya. Baik, tidak apa-apa. Nanti kalau kalian mengajar jangan lupa ya. Nanti kalau mengajar melaksanakan setiap tahap itu dengan lengkap ya dalam setiap model apapun modelnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sekarang? Ada mengenai materi ini dulu? Ada? Cukup ya? Ya, kalau cukup kiranya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.